kita ngobrol santai aja lah ya. Ngobrol santai pasti tetap pembahasannya tentang otomotif. Yes. Di sini kita nggak bawa satu brand, nggak bawa brand apapun, kita general POV kita POV obrolan dengan teman-teman sales dan juga dari POV konsumen. Nah, dengan ini 2025 sekarang tuh tanggal 20-an lah ya. Nggak tahu tanggal 20 berapa sekarang. Ini sebenarnya kan isunya banyak yang bilang itu kayak banyak produk baru launching dari beberapa brand, tapi sebenarnya katanya ekonominya juga nggak begitu baik. Baik yang enggak gitu. Nah, dari John sendiri gimana John pandangannya mengenai hal itu John? Tentang banyak mobil nih launching, banyak mobil launching, tapi daya beli masyarakatnya digadang-gadang tuh turun. Oke. Ya turun buat yang turun. Ya mungkin buat yang punya duit aja gitu. Nah, itu gimana John? Kira-kira mau prediksi John gimana John? Nah, kalau menurut aku menurut aku tuh banyak mobil yang launching nih kan sekarang. Nah, menurut aku tuh mobil tuh sekarang tuh launchingnya itu targetnya itu menengah ke atas. Menengah ke atas, konsumen dengan ekonomi menengah ke atas. Ya, contoh listrik lagi kencang. Oh. Itu mobil tuh di atas 300 juta semua tuh. EV ya. Ya, listrik EV. Terus mobil-mobil yang desainnya unik-unik. Kayak sekarang tuh baik ngeluarin yang Jeep-Jeepan. Jeep-Jeepan. Ya, Jeep-Jeepan lah. Jeep tuh merek ya, maksudnya mobil-mobil gitu. Modelnya model bukan merek Jeep ya. Model Jeep. Terus kayak baru keluar itu Cherry. Modelnya kan gitu juga tuh, mobil off-road tapi listrik. Nah, kalau untuk mobil-mobil yang LCGC ya, middle to low itu kayak Calya, Agya, Ayla, Sigra, Brio. Sampai sekarang tuh belum facelift, Bang. Belum ada yang facelift. Artinya perubahannya pun perubahan yang minor lah ya. Karena kalau menurut aku ya pasarnya menurun. Contoh nih, kayak aku kan di brand Toyota nih. Penjualan yang lagi stabil aja sekarang contoh tuh Zenix. Iya. Ya tahun kemarin juga jadi mobil paling laris ya. Iya, di Zenix. 2024. Nah, itu udah terbukti kalau yang beli mobil tuh di zaman sekarang itu yang ekonominya middle to up. Iya, maksudnya kayak Zenix itu 400-500 loh gitu harganya. Iya, ini kabarnya untuk Bandung sendiri 644 ya maksudnya Innova Reborn lah contoh. Itu Reborn tuh yang diesel tuh masih oke tuh penjualan. Contoh di Toyota ini ya, sampling di Toyota. Nah, kayaknya brandnya Toyota. Coba kita brand Toyota dulu. Nah, ya contoh lah misalnya kayak Suzuki. Paling laku apa? XL7. Yang emang harga jagoannya XL7 300 juta. Sedangkan kayak Espresso-nya kurang. Ya. Kayak misalnya di Toyota Agya sekarang udah nggak terlalu. Espresso kabarnya udah hampir 200-an lah ya. Iya. Udah hampir 200. Iya, 200-an. Nah, kenapa seperti itu ya menurut aku tuh ya karena ya selain emang BI checking ya, sekarang tuh susah slick. Ya, sekarang slick lah OJK. Sekarang tuh slick itu yang sangat ketat ya. Bisa dibilang ketat. Terus daya beli. Jadi tuh walaupun sekarang orang kita lihat tuh mobil tuh launching yang baru-baru ya. Tapi tetap mobil-mobil yang targetnya middle to up, Bang. Nggak bisa dipungkiri menurut aku ya. Middle to up. Iya gitu, karena daya beli kasarnya yang punya duit doang sih yang beli mobil gitu sekarang tuh. Gitu. Ya udah John. Kalau dari aku sih, karena aku memang 2017 tuh sempat di mobil lah ya. Sebelum Covid tuh ya. Sebelum Covid, bisa dibilang tuh zaman-zaman 2010 sampai 2019 lah ya. Itu masa kejayaan sales. Dulu aku di waktu 2000 juga sempat Toyota ya. Toyota. Wah, dulu sih jualnya enak banget ya. Artinya aku dulu belum pernah nemuin konsumen yang nego. Pak, mau dong DP 20, cicilan 3 juta gitu. Itu nggak ada. Nah, artinya kan konsumen-konsumen yang di bawah 2020, artinya sebelum Covid yang kondisi ekonominya oke, kan sekarang kita nggak pernah tahu ya kondisi mereka gimana gitu. Karena kontaknya juga udah, nomor kontaknya juga hilang gitu. Iyalah. Ya dengan buat aku sih ya, yang namanya pabrik kan pasti berevolusi lah. Pasti. Mereka pasti mau nggak mau, pasti bertarung terus di situ gitu. Gimana caranya salesnya, walaupun mereka tahu sebenarnya pasarnya susah, digenjot aja gitu. Iyalah. Nah benar tadi kalau menurut aku setuju sih, orang-orang yang bisa beli mobil yang artinya bukan bisa beli mobil ya, maksudnya yang kapasitasnya memang layak udah punya mobil itu memang middle to up. Middle to up pun mereka pun ya konsumen sekarang tuh beda sama dulu. Kalau sekarang tuh begini, menyesuaikan. Ya kalau kayak mobil-mobil kayak contoh kayak aku punya duit nih 200 juta. 200 juta tuh kadang aku ada orang yang berpikir kayak
udahlah beli bekas, mungkin harganya 150 juta, 50 saving money gitu. Iya. Nah, kalau sekarang ataupun ada yang mungkin kayak oke, gue DP gede deh, yang penting per bulannya itu aman gitu. Ya mungkin pebisnis beda lagi ya, ya mau yang nyari mobilnya, yang nyari cicilannya juga ya mobil gitu. Jadi buat aku yang ya kita lihat aja lah, walaupun dibilang sekarang kan lagi tren, khususnya untuk kota Bandung itu, hasil ngobrol dengan teman-teman sales itu mereka pusingnya kayak banyak tuh ngechat, ujung-ujungnya nego DP, nego cicilan. Nah itu tuh kayak ya mereka bingung gitu lah, karena memang ya mereka kan penyedia unit ya. Jadi mereka nggak bisa apa gimana ya, sementara konsumen kapasitasnya mungkin, mohon maaf ya, kapasitasnya Agya tapi pengen Avanza gitu, udah DP dinego, angsuran dinego, ini dari teman-teman nih. Jadi mereka nggak bisa gimana gitu. Ujung-ujungnya nggak jualan tuh kenapa? Karena memang kapasitas konsumennya yang banyak maksa. Artinya apa? Memaksakan diri gitu ya. Namanya sales konsultan tuh kan kayak, Pak, Bapak tuh sebenarnya levelnya masih di Agya ya, kalau gitu. Tapi konsumennya keinginannya, kepengennya ya Avanza. Jadi nggak masuk, nggak nemu gitu. Sebenarnya nemu bisa di Agya gitu. Itu sebenarnya banyak kondisinya kayak sekarang lah. Itu buat aku sih. Gitu. Jadi konsumen juga harus ukur diri lah. Bijak lah. Bijak gitu sih. Kalau menurut aku dengan kondisi sekarang gitu. Kalaupun memang butuh mobil ya bijak gitu. Nah seperti itu. Nah kayak kondisi sekarang ya terkait pajak, ini banyak kehantem nih sales. Ya kan John ya? Banyak banget kehantem sales absen. Terus pajak 12%. Kabarnya untuk Jawa Barat sendiri sih ditunda sampai 31 Maret. Banyak banget yang batal orang aja ya. SPK tuh banyak yang batal. Ada dealer ya, setiap dealer tuh punya kebijakan. Ada yang dia minta minta deposit. Ada yang bikin surat pernyataan doang gitu. Kayak kemarin apa sih? Ya Suzuki lah, nggak apa-apa disebutin ya. Kayak teman-teman Suzuki sebut ya, kalau konsumen nggak bisa ngasih deposit, mobil nggak bisa delivery. Harus deposito dulu. Kayak Honda cukup surat pernyataan. Ya ada mungkin kayak Toyota, ada yang untuk waktu 2000 katanya udah stop selling dari Desember. Ya untuk tunas ini beda-beda. Ini kan beda-beda kan, punya setiap manajemen itu punya kebijakannya masing-masing. Nah ini nggak tahu gitu, buat masyarakat yang pengen manfaatin sebelum opsinya diberlakukan ya silahkan belilah. Sebelum naik beneran. Ya silahkan. Tapi ya tetap logis, ukur diri juga mobil apa kira-kira yang masuk di kantong gitu sih. Ya gitu kira-kira teman-teman kita pembahasan tentang kapasitas ya. Kapasitas manusia sekarang, terus mobil yang terus apa yang dipusingi sama sales sekarang itu gitu. Pabrikan juga sih, bukan sales doang sebenarnya, pabrikan, sales semua. Yang sekarang lagi naik ya EV lah, mobil listrik. Karena biasanya mobil listrik itu kan mobil ketiga, keempat. Yang udah jelas konsumennya middle to up. Ya biasanya EV itu biasanya slicknya tuh bagus-bagus. Konsumen itu biasanya BI checking kalau dulu lah. Sekarang tuh slicknya OJK itu bagus kalau sekarang. Tapi memang katanya cuannya kurang gitu ya. Itu mah kita nggak perlu tahu lah internal lah. Itu mah internal lah gitu. Tapi kan secara volume jualnya tinggi gitu sih. Udah kita ini dulu aja.